Saya baru tahu ada dua pertandingan hari ini ya, Persebaya. Ada dua coach. Lawan mana Persebaya? Sleman. Sleman tuan rumah. Cek 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 satu cek. Teman-teman media, kita akan mulai sesi post-match kali ini. Masih menunggu salah satu pemain dari Madura. Sesi pertama kita bersama tim Madura United. Dan pemain yang akan ikut dalam sesi post-match adalah Ronaldo Kuateh. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, disiapkan pertanyaan di kolom chat. Kami akan coba bacakan. Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang sudah tergabung di virtual Zoom meeting. Selamat datang di sesi post-match press conference pertandingan antara PSIS Semarang berhadapan dengan Madura United FC, di mana skor akhir seperti kita ketahui imbang 0-0 tanpa ada gol. Dan saat ini kita sudah bersama tim di sesi pertama, yaitu bersama tim Madura United. Di tengah-tengah, di sebelah kiri saya ada head coach, ada coach Rahmat Darmawan, dan salah satu pemain dari Madura di sebelah kiri saya, Ronaldo Kuateh. Langsung saja kita akan mulai sesi ini bersama coach RD. Coach, pertandingan begitu ketat, saling jual beli serangan namun tidak tercipta gol. Bagaimana Anda melihat pertandingan tadi, coach? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya dan salam sehat untuk teman-teman jurnalis. Baik, kita mengawali pertandingan hari ini dengan organisasi main sangat baik. Ya, kita di babak pertama praktis hanya di awal-awal menit kita kehilangan ritme, tapi setelah itu mungkin hanya 5 menit butuh waktu kita mendominasi mulai possession dan juga beberapa peluang. Tapi memang tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, babak kedua PSIS mencoba untuk keluar lebih attacking lagi dan beberapa situasi mulai membahayakan pertahanan kami dan kami juga beberapa mencoba untuk membalas melalui counter attack dan juga ada beberapa situasi kita build up. Tapi sekali lagi dari beberapa peluang hari ini kedua kesebelasan menurut saya bermain dengan sangat disiplin sehingga tidak mudah untuk kita punya ruang sedikit pun untuk kita membuat peluang itu menjadi gol. Ini tentu saya berharap untuk pertandingan kedepannya bisa lebih baik lagi terutama di dalam bagaimana untuk menyelesaikan peluang-peluang itu yang sedikit ruangnya bisa menjadi gol. Oke, kita akan ke Ronaldo. Ronaldo, dari sisi Ronaldo, dari sisi pemain sendiri, pertandingan tadi begitu ketat, namun akhirnya tidak ada gol yang tercipta di 2 kali 45 menit. Bagaimana Ronaldo melihat pertandingan tadi? Ya, pertama-tama saya bersyukur puji Tuhan kita selesai dengan walaupun hasil imbang, tapi kita tetap harus bersyukur. Dan tadi pertandingan cukup ketat dari kita dan PSIS juga saling jual beli serangan dan kita juga mendapat beberapa peluang yang harusnya bisa menjadi gol dan itu menjadi PR buat kita. Semoga kita ada kurang lebih 3 hari untuk persiapan melawan Persipura. Semoga kita bisa membenahi kelemahan-kelemahan kita dan bisa memberi yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Silahkan tulis pertanyaan di kolom chat, akan coba kami bacakan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk
Eh, sebentar. Oke. Untuk Coach RD, Coach, apa yang terjadi terhadap Jamerson sehingga tidak jadi diturunkan di starting 11? Ya, Jamerson mengalami sedikit cedera pada pertandingan terakhir kemarin, tapi bisa menyelesaikan pertandingan. Dan kemarin pada saat kita latihan terakhir, kita cek sampai dengan tadi pagi, dokter mengatakan oke dan motivasi Jamie sangat tinggi, sehingga mungkin ada sedikit rasa sakit yang dia rasakan, nggak dia rasakan. Jadi dia paksa, tapi ketika tadi warm up, ketika dia membuat satu gerakan shooting bola, dia terasa sekali, itu baru ketahuan sakitnya, dan kemudian kita harus segera mengganti kondisi ini dengan Kadek. Oke, melanjutkan statement dari Coach RD, pertanyaan berikutnya, bagaimana melihat penampilan dari Kadek yang pertama kali diturunkan di BRI Liga 1 2021 ini, Coach, untuk menjalankan peran seorang JB? Ya, Kadek bermain dengan sangat baik sekali, tidak hanya bagaimana dia pemain muda, tapi punya satu visi main dan dewasa sekali, bagaimana main marking lawan, bagaimana dia mengcover pertahanan dan juga membaca situasi. Duel heading melawan pemain yang lebih tinggi pun hari ini dia sukses ya untuk mengatasi. Jadi saya berharap dia terus berkembang. Oke, pertanyaan berikutnya, Coach. Masih untuk Coach RD, Coach. Dari Madura sendiri, lini depan masih tumpul. Rafael sering tidak ada di tempatnya saat Madura build up serangan. Bagaimana menurut Coach RD melihat ini? Ya, memang sejatinya Rafael lebih pas kalau dia memang bermain sebagai nomor 10 ya. Tapi memang kita mencoba untuk memaksimalkan kita punya lini tengah untuk mensupport Rafael. Tapi memang karakteristik Rafael sudah sering dalam latihan kita kasih tanda untuk dia dari 2 penalti box. Tapi itu tadi ya, karakter. Jadi kadang-kadang suka lupa, tapi sejalan dengan banyaknya pertandingan ke depan, saya rasa dia sudah akan mulai mengenal, karena sesungguhnya memang dia bukan seorang striker, tapi dia memang winger atau dia pemain. Oke, kita akan buka sesi kedua, mungkin teman-teman media, kita akan cari 3 pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya untuk Ronaldo. Ronaldo, rekor pemain termuda ya, kamu dipecahkan oleh pemain Persija, Doni T. Pamungkas. Apa tanggapannya? Ya, menurut saya tidak apa-apa sih, karena itu kesempatan juga buat Doni dari Persija, dia diturunkan oleh pelatih, dan semoga saya pribadi saya bisa lebih baik lagi. Saya akan introspeksi diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik dan bisa mengikuti instruksi dari pelatih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Coach, kepada Coach RD soal Fahrudin, Coach. Kapan berangkat ke timnas dan kemungkinan apakah bisa bermain untuk pertandingan selanjutnya atau tidak? Saya belum tahu pasti, tapi kalau melihat pemanggilan timnas dia harus bergabung tanggal 30 dan tanggal 3 sudah berangkat, rasanya ya akan miss satu pertandingan. Ya, tanggal 3 kita kebetulan ada pertandingan di sana melawan Persipura. Oke, Coach, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Di pertandingan ini kesempatan dongkrak posisi jadi gagal, Coach. Apakah ini kerugian besar menurut Coach? Saya pikir dibilang rugi, kecewa ya pasti ya, karena sebetulnya ini peluang untuk kita bisa meraih 3 poin. Tapi kalau melihat bagaimana mereka lawan tadi bermain dengan bagus dan anak-anak sudah bermain dengan semaksimal mungkin, ya, mengeluarkan banyak energinya dengan taktikal yang memang sudah kita siapkan dan bermain seperti frame kita. Tapi saya nggak kecewa. Buat saya sebuah pertandingan normal, kadang kita tidak diberikan keberuntungan, itu sesuatu yang biasa. Terakhir, Coach, untuk target di pertandingan penutup seri 1, Coach? Ya, saya akan terus membuat satu formulasi yang pas ya, terutama di lini depan kita, dan 2 flank kita seperti apa, karena jujur ini menjadi sebuah catatan tentunya untuk kita memperbaiki kinerja lini depan menghadapi kelanjutan kompetisi termasuk lawan Persipura tentunya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, saya rasa cukup untuk sesi bersama Madura United. Terima kasih kepada Coach Rahmat Darmawan dan Ronaldo yang sudah bergabung bersama kami di sesi post-match press conference. Semoga kedepannya Madura meraih hasil yang terbaik. Amin. Makasih. Terima kasih. Kita akan lanjutkan sesi kedua bersama PSIS Semarang. Jangan kemana-mana, teman-teman.
Oke, kembali kami sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang masih bergabung bersama kami di sesi post-match press conference PSIS Semarang berhadapan dengan Madura United. Dan kini sudah memasuki sesi kedua bersama tim PSIS Semarang. Bersama saya di tengah sudah ada Coach Imran Nahumaruri bersama salah satu dari pemain PSIS Semarang yaitu Vinky Pasamba. Langsung saja kita akan membuka sesi ini bersama Coach Imran. Coach Imran, pertandingan yang begitu sengit, jual beli serangan namun tidak ada gol yang tercipta. Bagaimana Anda melihat ini, Coach? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertandingan malam ini tidak mudah bagi kedua tim. Seperti saya bilang di awal bahwa Madura United dengan kedalaman skuad yang sangat baik tentu ingin meraih kemenangan pada malam hari ini. Tapi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para pemain saya yang mana mereka berjuang malam hari ini sangat luar biasa. Memang agak disayangkan ya karena beberapa peluang yang harusnya menjadi gol, tapi ya itulah sepak bola ya. Faktor lagi belum memihak kita. Tapi secara overall saya sekali lagi memberikan apresiasi buat para pemain saya karena pertandingan malam ini tidak mudah, Randi. Terima kasih. Oke, pertandingan tidak mudah bagi kedua tim, sangat ketat sekali. Sementara dari sisi pemain sekali, pemain Vinky,
Bagaimana Pinky melihat pertandingan tadi begitu ketat, jual beli serangan terjadi dari sisi Pinky, bagaimana melihatnya? Ya, pertandingan malam ini tidak mudah bagi kita, tapi berkat kerja keras semua elemen tim, kita bisa memetik 1 poin dan kita bersyukur untuk itu. Terima kasih. Oke, ya oke. Kami undang teman-teman media jika ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan coba kami bacakan. Oke, kita akan buka pertanyaan. Coach Imran, Coach, dengan hasil ini tentu saja PSIS gagal mendongkrak lebih atas lagi posisi di klasemen sementara. Apakah ini akan menjadi sebuah kerugian menurut Coach Imran? Ya, saya pikir semua elemen tim ingin meraih kemenangan pada malam hari ini. Tapi seperti saya katakan di awal tadi bahwa sepak bola itu tidak mudah. Kita pengen menang, Madura juga pengen menang. Ya kita tahu bagaimana tadi kita peluang juga yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Tapi sekali lagi saya bersyukur, padahal di awal kita menargetkan untuk meraih kemenangan, tapi memang hasil draw itu menurut saya itu adil bagi kedua tim. Terima kasih. Sementara kalau kita melihat dari sisi evaluasi secara singkat sendiri, Coach, apa yang membuat tadi banyak peluang yang tercipta namun belum ada 1 gol yang berubah menjadi gol, maksud saya, Coach? Iya, saya pikir tadi mungkin kurang ketenangan, kurang sabar dari para pemain saya. Ya. 2 laga terakhir ini tidak mudah. Kita lawan Arema, itu pertandingan tidak mudah bagi kita. Setelah itu lawan Madura. Tapi secara overall saya sekali lagi saya bilang bahwa saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain saya karena kita tahu saya harus berpikir untuk merotasi para pemain-pemain untuk bisa tampil maksimal, dan malam hari ini saya pikir peluang ada, tapi lagi bahwa memang ketidaksabaran kita itu yang membuat beberapa peluang yang harusnya menjadi gol. Karena begitu aja. Tapi sekali lagi saya bilang hasil 1 poin itu bagi saya sudah cukup bagi kedua tim untuk malam hari ini. Terima kasih. Oke, Coach, menyambung statement yang tadi, dengan hasil ini tidak ada banyak perubahan dari papan klasemen sementara dari musim ini. Bagaimana PSIS melihat akhir dari seri pertama nanti, mengingat laga terakhir PSIS akan melawan Persebaya? Ya, yang pasti laga lawan Persebaya juga tidak mudah ya. Bagaimana saya juga harus mencoba untuk merotasi para pemain agar mereka tampil maksimal. Tapi saya pikir gini, biarkan kita menikmati malam hari ini dulu, meskipun seri, kita masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menyiapkan tim melawan Persebaya nanti. Tapi saya bersyukur bahwa semua pemain saya tidak ada satupun yang mengalami cedera. Itu yang paling penting bagi saya. Terima kasih. Sementara Coach, pertanyaan berikutnya dari Rizky Jawapos. Coach, Hari Nur tidak dipanggil timnas. Apakah ini akan menjadi keuntungan bagi PSIS menurut Coach Imran? Ya, saya pikir kita semua pasti tahu jawabannya. Tentu ini menjadi keuntungan bagi saya karena saya masih mempunyai pilihan banyak di depan. Ya, karena itu Hari Nur salah satu pemain andalan saya dan tidak dipanggilnya ke tim nasional. Saya pikir ini sangat menguntungkan bagi PSIS Semarang, terutama saya bagaimana bisa menerapkan taktikal lebih mudah ketika Hari Nur masih ada di tim ini. Terima kasih. Terakhir Coach Imran, tanggapan penampilan dari debutnya Brian Ferreira, Coach? Ya, saya pikir saya sengaja menarik Brian. Memang dari awal saya punya game plan bahwa Brian akan bermain setengah babak. Ya, tentu ini akan menambah kepercayaan diri dia. Saya tidak mungkin memaksakan dia harus bermain selama 60 sampai 70 menit karena bagi seorang pemain itu kita tidak bisa langsung maksimal ya, karena akan sangat mudah untuk mengalami cedera. Dia main 1 babak ini, saya pikir ini sangat bagus dan tentu ini akan menambah kepercayaan diri dia ketika nanti berhadapan dengan Persebaya. Tapi secara overall saya salut sama dia ya, dengan keterbatasan kondisi dia, tapi dia bisa memaksakan hingga babak pertama selesai. Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Tinggi? Oh, tidak ada. Tadi kayak mau ngomong soalnya. Bang Imran mau ngomong lagi? Oke. Enggak, menambahkan aja. Hasilnya memang sangat
sangat menyenangkan bagi kita ya. Tapi satu poin sangat cukup, dan satu poin ini saya persembahkan buat teman-teman snack Panser Biru yang selama ini mendukung kami dari rumah. Semoga hasil ini bisa menambah motivasi kami untuk menghadapi Persebaya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Imran, terima kasih Pinky yang sudah bergabung, terima kasih teman-teman media yang sudah bergabung bersama kami di sesi post match antara PSIS Semarang berhadapan dengan Madura United. Kita akan nantikan untuk sesi post match berikut di pertandingan kedua. Info berikutnya akan kami hadirkan di grup. Terima kasih sama panitia pelaksana pertandingan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.